Kak Jos. Ada kok, aku nggak masalah. Aku lihat sepatu Giuseppe ku masuk ke Prilep, bajuku masuk ke Prilep dia. Ya mungkin dia lupa ya, saking kebanyakan minjem baju. Aku dipikir punya dia kali. Ya nggak masalah. Aku tidak bermasalah. Nggak masalah. Yang bermasalah, yang suka protes itu asistennya, pembantunya di rumah. Nah, itu yang mempermasalahkan. Kayak mereka nggak Iya, terima. karena dia takut. Karena dia kan takut dituduh ngambil gitu loh. Kadang kan aku, saya punya baju yang ini kemana ya? Nah, lately dia tuh kalau mungkin karena dia juga pas ngeliat aja ya, terus dia ngomong sambil nyeletuk sambil ngasih aku makanan. Ibu jangan cari baju ini ya. Baju apa? Tak bilang gitu. Ini belum dibalikin. Nih, nggak akan dibalikin. Ibu jangan nyari, nih masih ada di dia gitu. Ya udah biarin aja cus. Tak bilang gitu. Udah nggak ada masalah. Selagi pihak sebelah belum bisa mengklarifikasi kalau itu barang dia beli sendiri, berarti itu benar Kak Fit. Karena kita bisa lihat juga sebenarnya dia memang tipikalnya memang seperti itu, dia suka opportunis. Lagian bukan itu satu-satunya baju saya yang masih di dia, masih banyak teman-teman. Itu kan si Rian Kaleng udah ngomong kalau mau syuting, kalau mau photoshoot ke rumah saya ambil. Ya mungkin saking banyaknya dia skip mana aja yang udah dibalikin, mana yang enggak. Santai, nggak akan aku juga permasalahkan. Udah sekedar baju doang. Itu cuma buat lucu-lucuan aja. Iya, karena aku lagi live, pembantuku baru ngomong. Jadi aku ngomong tuh lagi live. Coba itu bajunya punya nggak minta balik. Nggak minta balik. Sekalipun dibalikin aku kasih netizen aja yang mau pakai. Aku udah nggak mau pakai baju-baju bekasnya, nggak ada yang aku pakai lagi. Astaga. Kalau kakak kasih lagi ke netizen yang udah dipakai sama dia, nggak mau aku pribadi nggak mau. Kalian mau nggak yang tapping? Mau nggak? Nggak mau ah. Nggak usah lah. Sarul, ayo. Ambilin sendal saya yang tadi. Sendal yang tadi dipakai. Sendal. JPU ikut nggak Kak Fit? Enggak, kan kalau hari Minggu. Oh, hari Minggu JPU libur ya? Iya, Sister Hong. Sister Hong libur dulu. Nanti pada panas semua itu. Segala-gala loh, dicocok logiin. Segala, aku sampai komen di tempatnya si Miss Gosip karena dia PTN itu katanya lebih keren terdakwa. Oh iya, betul Bu Fit. Gak masalah dia lebih keren. Gak masalah, aku pun tidak perlu dipuji, aku pun tidak perlu diapa-apain, tapi aku tidak punya catatan kriminal. Udah. Yes, exactly Kak Fit. Mau auranya bagaimana, auranya itu kan persepsi orang melihat ya. Wow. Ya sudah, kalau mereka seperti itu, aku sekali lagi ya teman-teman ya, aku tidak mempermasalahkan baju karena sudah terbiasa terdakwa itu pinjam barang-barang aku. Bukan itu yang aku permasalahkan. Aku live itu karena pembantuku baru aja ngomong, karena dia takut aku cari, jadi dia ngomong begitu. Dia ngambil. Karena baju aku Hermes orange aja. Begitu ditanya sama pembantuku ke pembantu dia, jawabnya nggak ada. Padahal di rumahku nggak ada, masih ada di dia. Tiba-tiba dipakai di acara Shopee. Ya sudah. Nggak masalah. Aku tuh si terdakwa tahu lah. Aku tuh nggak akan mungkin mempermasalahkan hal-hal sepele begitu. Nggak mungkin. Iya, karena ibu juga. Cuman kan bukan menjadi ibu udah rahasia lagi. mungkin Kalau itu dia nggak sering sih? minjem barang aku gitu. Santai. Terus langsung digandeng-gandengin dengan jaket yang memang bukan itu. Warnanya beda lah, inilah emang bukan itu. Iya benar-benar, aku juga bilang kok apaan sih kok disandingin sama jaket yang itu sih, jelas-jelas bilang itu jaketnya jaket Ibu Fitri, cuman emang nggak dikembalikan, bukan jaket yang itu mah udah jelas beda, mata yang rabun juga ketahu kali warnanya beda. Betul. Lagian itu jaket juga udah jaket sih? zaman lama Lucu kali, deh. udah berapa tahun lalu aku beli, nggak masalah. Kan itu dia ala-ala vintage. Iya. Itu jaket saya zaman waktu muda. Modelnya kayak gitu. Mereknya merek apa sih Bu jaketnya? Primela. Primela sih, tasnya itu Primela. Orang gila.
Iya, kalian tuh pada halu emang. Orang lagi di dalam. Coba, dia siapa lagi yang... Apa Benji? Charger mulu di bawah. Iya. Bilang bapak saya jalan. Halo Kak Cinta. Halo, Hai, malam Kak Cinta. halo Miss. Aku ada lagu mau dengar gak? Boleh dong. Boleh. Lanjut. Ciptanya Bu Ani. Coba puterin. Boleh gak? Boleh Iya. dong. Ayo, mana? Tapi suara saya jelek. Nggak Apa apa-apa. ya? Cepetan nyanyi. Ayo duet. Ayo duet Miss. Ayo. Tahu kan Duluan. lagunya? Aku nggak lupa lirik aku. Lirik. Mana Kak Cinta? Ayo Kak Cinta nyanyi. Aku mau nanya nih Bu sama Ibu Fitri nih. Ah, Bentar lagi. Oh, Kak Ya, Cinta ayo mau deh. nyanyi dulu. Enggak, dari Tanya lirik nggak dulu. kita dulu. Ini Bu, salam kenal ya Bu ya. Aku ini peserta Komal baru yang mengamati kasus ini. Dan aku cukup ngefans sama Kak Fitri gitu. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah berdasarkan pengamatan aku, si terdakwa ini kan orang yang manipulatif gitu kan, manipulator. Nah, di awal kan ada kedekatan Kak Fitri dan yang aku lihat itu kan ketulusannya ada gitu. Kakak ingin merubah dia menjadi orang yang lebih baik segala macam. Nah, titik balik di mana kayak yang akhirnya Kak Fitri sadar nih, oh ini orang ini memang benar-benar manipulatif. Bahkan di kasus yang sekarang kan dia ini apa namanya membuat seolah-olah Dr. Reza itu adalah pelakunya, padahal kan yang pelakunya dia gitu. Nah, apa sih sebenarnya titik di mana Kak Fitri itu mengambil jarak dari dia? Apakah di kasusnya yang mana? aduh, udah capek ngejelasinnya masalah anak. Jadi pada saat itu saya nggak mau ikut-ikutan nyerang anaknya. Nah dia marah. Hmm. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang nggak ada yang penting sih sebetulnya, atau nggak ada masalah besar antara saya sama terdakwa itu sampai nggak mau temenan. Gara-garanya sepele aja, gara-gara saya nggak mau suruh speak up menyalah-nyalahin anaknya, ngebela dia itu. Oh, paham. Karena yang bahaya sekarang tuh Kak Fit gini Kak Fit. Narasinya kan udah 7 bulan ini kan. Di narasi akhir ini dia tuh mencoba membuat narasi kalau sebenarnya Dr. Reza ini ada yang namanya Markus, ada yang ini di setting. Ya udah, Nah, nggak apa-apa. Sekarang kan netizen juga nggak percaya semua Iya. ya. Kalau para pendukungnya percaya ya sudah, itu emang harusnya. Namanya sebagai fans ya, idolanya salah aja pasti dibener-benerin, itu nggak masalah. benar. Biasalah. Tapi kita yang waras-waras ini yang tahu, apalagi saya tahu faktanya bagaimana, ya sudah, kita ikutin aja sampai akhir persidangan ini ya Mr. Z ya. Jadi nggak usah terlalu ditanggapi giringan-giringan opini apapun, karena itu tidak bisa juga merubah apapun yang akan terjadi nanti. Jadi keputusannya persidangan ini menurut saya ya, cuman sangat disayangkan. Saya kan berkali-kali membela terdakwa nih. Ada beberapa pembelanya itu yang menurut saya benar. Oh benar nih, namanya kita berbeda pendapat untuk pembelaan itu benar. Tetapi ada sebagian itu yang menyerang ke pribadi gitu loh. Contohnya tadi lah yang dilakukan Samira, mau ngapain sih begitu kan, akhirnya hati anaknya terluka gitu kan. Bagaimana orang dewasa yang mengerti, apalagi dia katanya berpendidikan, apa itu artinya bullying, kok bisa gitu loh melakukan hal-hal itu di dunia maya gitu aja. Nanti kalau saya katain sinting nggak terima, tapi perilakunya seperti orang sinting gitu loh. Apalagi masalah anak ya, karena saya ngerasain bagaimana anak saya itu kena mental pada saat terdakwa ini ngebully saya gitu. Pastilah namanya anak sama ibu kan connect batin ya, ngelihat ibunya Betul. digituin
apalagi kan anaknya Dokter Reza ini udah gadis ya, udah tau lah punya rasa malu, sedih. Kan nggak semua orang bisa kuat mentalnya kan. Benar. Ini masih anak-anak. Yang saya lihat Kak Fitri, yang dilakukan oleh terdakwa ini udah berlebihan loh Kak. Dia itu tidak bisa memisahkan antara kasus sama kehidupan pribadi. Saya ngelihat nih, anak Kak Fitri dibuatnya postingannya pakai baju seksi. Itu kan masih anak di bawah umur, mentalnya kena. Bukan hanya jangankan kayak anak orang lain, bahkan ketika di persidangan itu kan tidak diizinkan membawa anak di bawah umur karena akan berpengaruh terhadap mentalnya. Nah, dia gunakan itu sebagai senjata untuk mengambil simpati ketika anaknya yang paling kecil datang ke persidangan. Nah, apakah dia nggak mikir itu tentang mental anaknya ke depannya bagaimana? Nah, dari sana kita bisa simpulkan dia akan menghalalkan segala cara, bahkan kayak membuli anak di bawah umur, tidak mempedulikan perasaan anak di bawah umur, bahkan anaknya sendiri. Di sana kita bisa lihat gitu. Ya, kalau untuk anak-anaknya saya tetap mendoakan semoga anak-anaknya menjadi anak yang kuat aja lah. Amin. Apa yang terjadi di ibunya menjadi pelajaran. Jangan sampai mereka mengikuti jejak ibunya aja. Jangan buat masalah terus. Lagi-lagi kan kita sebagai manusia tidak bisa memilih terakhir dari ibu seperti apa kan. Jadi pelajaran aja ya. Kita harus bisa membedakan lah kalau masalah anak ya kita dukung. Kayak misalnya kemarin Bang Fahmi udah keluar dari ICU ya, alhamdulillah. Kan udah keluar ICU, udah pulang ke rumah ya, alhamdulillah. Berarti kan sudah mulai pulih ya. Mana yang jangan ikutin sebelah lah yang apa-apa itu bukannya nggak bisa milah-milah gitu. Kita harus bisa milah-milah ya. Setuju. Anyway, Kak Fit, aku udah kirimin yang itu komal-komal video call tadi. Ya nanti aku coba bertanya ya. Sip. Mr. Z. Ya, Ya, tadi Mr. Z lihat nggak itu? Yang enggak, komal visi dari dalam rutan. enggak, belum. Mr. J masih di Jakarta. Masih Bu, kenapa nanya-nanya baru sekarang? Nah, nanti ditanya nggak mau jawab. Ya udah kalau masih di Jakarta merapat dong. Kita mau nongkrong di warkop. Ih, warkop apa Ibu? Cukup dong. Oke, langsung. Ini malam apa sih? Malam minggu ya? Ya, oke. Amin. Nih, Malam Senin. Malam Senin, Mr. Z. Jangan malam-malam, Mr. Z. Besok hari kerja. ke Bandung yuk Bu. Waduh. Ini malam Senin. Malam Senin, Mr. Z. Ini terlalu lama saya di dalam hotel jadi begini, lupa hari. Ayolah, jalanlah. Terus Oke, Sherlock langsung meluncur. Ya, nanti tak serok. bikin Velocity ya, Velocity nih. Velocity dari luar. Betul. Bukan Mister, kamu kapan ke Jakarta lagi? Segera Kak Fit, soon. Oke, kabarin ya. Ya, aku kabarin Kak Fit. Nah, Mister di mana, Mister? Tinggal di hutan aku, Mr. Z. Dikatain nama mereka ini kan aku kismin gitu. Makanya aku bilang iya, saking kisminnya aku lagi tinggal di hutan ini sekarang. Kamu nggak nanya saya? Kenapa? Nanya apa? Dia nanya apa? Nanya Mister Z di mana gitu? Oh ya udah, Mr. Z di mana? Di hatimu. Bentar ya, aku izin menjawab ini ucapan netizen nih. Mama Nia, namanya sih Mama ya. Doa yang sama buat anak lu di usia biasa yang punya anak macam lu. Anak gua bahagia dan anak gua mendapatkan kehidupan yang dimimpikan oleh semua anak remaja di dunia. Mau apa lu? Anak gua diterima di universitas paling bagus di Kanada dan dia mendapatkan kehidupan yang paling diimpikan oleh seluruh remaja di dunia. Mau apa lu, Mama Mia? Apa lu? Mantap, Kak Fit. Gua aja yang jadi ibunya cemburu sama hidup anak gua. Apalagi anak orang. Anak gua mendapatkan kehidupan yang diimpikan oleh seluruh remaja di dunia. Paham lu? Mama Ya. Nia,
Ania langsung kabur. Benar. Terkencing-kencing dia cepirit udahan Mama Mia. Terkencing-kencing. Iya, Iya, saya kalau udah bawa-bawa anak itu kesel banget karena memang saya sebagai ibu ya mau anak saya hidupnya bahagia aja, sekolah kewajibannya, sisanya happy-happy aja karena masa remaja nggak akan terulang. Nanti ada masanya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarganya, bukan bertanggung jawab terhadap saya. Saya mah kan nggak minta dia bertanggung jawab terhadap saya juga nggak perlu dia mikirin hidup saya. betul. Ya. Sejatinya orang tua itu nggak ngungkit-ngungkit ya Kak Fit, apa yang kita kasih itu kan udah bare minimum. Kita ngasih sekolah, ngasih makan, ngasih pakaian, apalah diungkit-ungkit. Iya, namanya kita punya anak itu harus siap apa? Siap membahagiakan lahir batin sekemampuan ya. Alhamdulillah ya anak aku ya bahagia banget. Aku aja ibunya jealous, apalagi kalau dia udah weekend, sekolah libur, nonton konser, jingkrak-jingkrak kirimin ke ibunya. I'm so jealous gitu. Aku aja yang ibunya jealous sama dia. Ya, sejatinya kita jadi orang tua tuh pasti mau anak-anak kita lebih dari kita ya Kak Fit. Itu malahan. Ayo nih Mama Nia udah cepirit ya, udah terkencing-kencing, yang ngompol udah di situ. Kalau nggak bawa-bawa anak rasanya nggak afdol kalian itu emang. Mas Dedi Purnomo, ini udah penuh sayangnya nih komalnya di atas. Papa, ada pertanyaan apa lagi? Jaketnya udah dibahas sama Kak Fitri tadi udah. Nanti kalau dibahas-bahas terus nanti dibilangnya ngebahasin mulu. Kalian itu telat masuknya. Jaketnya tadi sudah. Itu Kak Fitri lagi di jalan. Kita ingatkan sholat. Ya, anak aku dimanapun berada nomor satu pasti sholat. Aku selalu ingetin sholat dan anakku alhamdulillah taat ya, dia nggak lupa gitu kewajiban dia sholat, puasa, walaupun di sana puasanya bukanya lama banget dia tetap bertahan puasa. Mr. Z itu udah belum? Udah didatengin belum? Mau jadi nggak itu ngopi-ngopi? Kak Fitri ngajak nanti bilangnya nggak diajak. Iya. Nah ini aku tuh nungguin Sherlocknya nggak ada kok. Aku belum sampai Mr. G, mau Sherlock bagaimana? Nah, iya. Karena Itu deket Miss Ledger rumahku. tuh. Karena deket rumahku. Ya Mr. Z ini nanti kalau aku dibilang naik ke Komal dia, Bu Fitri nggak mau masuk ke Komal sini, padahal aku nyari-nyariin dia, taunya ada di Komal ini. Siapa Kak Fit? Ini Mr. Z nih. Oh. Kalau aku masuk ya, Bu Fitri nggak mau naik, padahal aku nyariin dia loh. Mister, ini aja aku tadi nyariin Mr. Z, taunya nyangkut di sini. Oh iya, ini ada yang bilang Mami DP, Kak Fit katanya undang Mami DP. Mau diundang kemana? Gini ya, aku itu ketinggian kalau DP harus ngamuk-ngamukin si terdakwa lagi, nanti tambah stres. Soalnya DP kalau udah marah kan tahu sendiri. Benar. Filter ya. Mami DP kalau udah marah susah direm. Susah direm gitu, udah biarin aja lah. Iya, Mami DP tuh lagi sibuk guys, ada banyak Aku mau acara. ngasih pandangan nih Kak Mecer terkait dengan posisi Kak Fitri di dalam kasus ini ya. Jadi narasi di luar tersebut kan bilang kalau posisi Kak Fitri itu dia karena ada sesuatu dengan NM. Tapi aku melihatnya berbeda loh Kak. Aku melihat itu suatu yang mulia. Kenapa? Karena di sini kan Dokter RG kan adalah victim, kan adalah korban kan. Nah, Kak Fitri di sini mendampingi Dokter RG bukan karena dia personal kepada NM, bukan, tetapi karena memang yang dilakukan NM itu adalah suatu hal yang salah dan adalah hal yang mulia ketika Kak Fitri mendampingi bullying. Iya, bullying kayak stand sama Kan emang Kak Fitri kan lebih intensnya ke bullying kan. Jadi karena DRG ini dibully terus, kan orang-orang yang dibully terus kan biasanya kan ngedown kan ya. Kak Fitri hadir lah gitu. Iya. Gimana caranya meredakan orang-orang yang dibully biar kuat aja gitu loh. Kan emang Dan itu kan problemnya Kak Fitri, karena kan dia nggak dapat apa-apa juga dari kasus ini. Iya benar. Gitu. Itu karena kelihatannya tulus. Jadi kayak narasi yang diciptakan orang itu adalah yang ikut Komal itu dibayar. Kak Fitri itu ingin menghancurkan NM, sebenarnya enggak. Kita itu stand dengan nilai yang baik gitu. Kita ingin mendukung
emosionalnya korban, karena yang dilakukannya itu bahaya loh. Hasilnya tuh menghancurkan bisnis, menghancurkan mental segala macam gitu. Menurut aku gitu sih. Terus ku tambah Ya, kalau saya itu dituduh memakai tangan RG ini, ngapain lama tangan RG? Saya pasti pakai tangan Iza Zega tuh untuk meneruskan laporan dia yang digebuk itu atas suruhan dia. Saya kan enggak. Itu masih ada loh laporan Iza Zega di Polres Jaksel untuk kesaksian palsu itu. Iza Zega ingat loh, udah ditahan loh. Dia yang digebuk, dia yang ditahan. Dia udah ada laporan itu. Kalau saya memang mau pakai tangan orang untuk menjarain CNM, bukan pakai tangan Reza Gladys lah yang duluan, Iza Zega aja yang sama-sama onar gitu kan. Iya. Saya speak up aja, itu gimana? Karena saya saksinya pada saat itu Iza Zega itu emang disuruh dipukul dan saya tahu siapa yang mendanai, saya tahu gitu loh. Tapi kan saya enggak. Kadang-kadang mereka ini bener-bener lah. Kalau memang saya ada dendam terus saya pakai tangan orang lain untuk menjarain, nggak usah urusan Reza Gladys, Iza Zega duluan tuh. Dan saya mau bersaksi, dan saya bisa bersaksi karena saya punya percakapan pada saat dia ngegebuk Iza Zega itu suruh siapa, dan saya tahu siapa yang bayar. Saya sampai marah saat itu, kok kamu begini, nggak boleh begitu, sampai marah saya. Kalau saya mau mah itu yang saya pakai, bukan urusan ini. Biar kalian paham ya. Nah, gitu. Tapi kan itulah Kak Fit, tetap aja mau apapun yang kita omongin mereka tetap kan nggak bisa masuk di Nggak masalah, Mbak Mercer, kita itu tidak usah berharap orang-orang bodoh ini yang udah dibutakan hati dan matanya ini untuk membela kejahatan itu nggak bisa. Iya, mereka nggak akan ngedengar, mereka bakal tutup telinga. Nggak usah. Hak mereka tidak mendengar dan hak kita juga untuk bicara terus. Kita nggak usah berharap didengar sama mereka sampah-sampah ini, nggak usah. benar, setuju. Oh, dengan adanya Komal ini juga kan mengganggu mereka kan? Karena apa? Kita selalu meluruskan berita-berita nggak benar. Benar Kak Fit, mengganggu banget, masuk ke saraf-saraf mereka. Tapi disertai dengan bukti. Tapi disertai dengan bukti kalau mereka tuh selalu opini-opini yang nggak jelas. Lebih ke fitnah ya. Setuju Kak Fit? Karena gini ya, kita tidak bisa namanya. Hater will always be hater. Orang yang nggak setuju sama kita pasti selalu nggak akan setuju. Orang yang nggak suka sama kita selalu nggak akan suka gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Tapi suatu saat nanti mereka akan melihat tuh Kak Fit, niat baik kita di dalam kebenaran, mereka akan melihat itu. Baik banget. Iya, itulah benar tadi Kak Fit bilang ya, mereka punya hak untuk nggak mau dengar, tapi kita juga punya hak untuk terus bicara gitu. Jadi kan emang yang suka komal-komal itu diserang lah dengan segala narasi, mereka dibayar, buzzer ini, akulah dikata-katain segala macam. Itu kan salah satu upaya. Iya, benar-benar. Biar balance juga ya. Iya, biar Pusing. Sementara kita ya semakin solid untuk menyuarakan atau meluruskan salah. benar Kak Fit. Mereka makin panas, kita di sini makin menjadi-jadi gitu loh. Jadi ya udah gitu. Iya. Apalagi begitu ini yang pindah-pindah dan tidak tahu terima kasih itu, yang pindah-pindah kemarin itu, yang mereka makin dapat panggung gitu-gitu kan, kayak seolah-olah mereka mendapatkan info yang paling valid, yang paling hakiki, yang paling benar gitu loh, ketika mereka berhasil kayak mendapatkan orang yang pindah-pindah perkara duit itu kayak gitu. Tapi Padahal kan nggak ada, padahal nggak ada yang juga kita bahas seolah-olah menjadi rahasia untuk disampaikan di sana. Tapi yang ada bagusnya apa? Mereka harus menyampaikan bahwa Dr. Reza itu tidak ada bayar-bayar buzzer. Nah, itu kan terbukti dari percakapan. Nggak ada begitu. Makanya saya komen, terima kasih kalian berdiri di sini dengan ikhlas untuk kebenaran. Nah, kalau sekarang kan mau nyari bukti apa lagi? Orang udah dari yang ngebelot sendiri bahwa nggak ada Dr. Reza itu bayar-bayar buzzer untuk urusan begitu. Bagus nih. yang ada dia yang minta-minta. Bagus. Barusan kan bocor lagi tuh, si Benjamin kan pasang tuh yang dia ada minta-minta, bilanglah Dokter Reza sawer lah kita ini, anak-anak ini disawer lah gitu-gitu, bawanya anak-anak itu, makanya aku ini.
Minta disawer lah 200-300 ribu. Dia ngibaratin dirinya kayak apa, Kombur? Kau bahas dulu, Kombur. Kurang juga sih dia. Tapi sudah dilaporkan kamu sama dia. Apa gimana? Ya, coba diputarkan dulu suaranya itu. Apa tadi dia bilang? Siapa? Dia mengibaratkan dirinya macam apa? Macam bunga. Kalau nggak disiram mati katanya. Iya, jadi si Gosong ini minta duit lah gitu sama dokter A, ya, minta duit supaya ke DRG minta duitnya. Jadi dia juga selain dia ngejual nama yang lain-lain juga. Makanya dia bilang ini teman-teman udah pada ngeluh. Kalau bisa diperhatiin lah, DM-nya nggak pernah dibalas lagi, nggak pernah ditanggapin lagi. Kalau bisa bilanglah sama DRG untuk disawer lah ini teman-teman semuanya 200-300 lah, nggak ini 500, jangankanlah 1.000.000, 500 juga nggak apa-apa. Jadi kayak ibarat gini Dok, ibarat bunga aja, bunga itu kalau misalnya nggak disiram pasti bakalan mati. Ih, fitnah banget sih dia itu, mah apa lagi gebrakan apa lagi dia itu. Berarti kan kesimpulannya dia sudah mati sekarang karena nggak disiram-siram berarti kan. Makanya cari tempat yang lain di mana dia bisa hidup buat disiram. Berarti ketika dia berpindah di situ dia disiram. Kalian bisa memahami kan? Nih Benji nih yang nerima chat. Coba Benjamin Button, kau pertanggungjawabkan postinganmu. Awalnya kan aku ditanya itu, katanya aku DM-an lah sama dia. Kak, ditawarin kah di sebelah? Saya bilang begitu kan. Terus dia bilang belum ada nih, aku juga lagi nunggu-nunggu nih dari tawaran sebelah. Dia bilang begitu. Itu sempat aku screenshot terus aku kirimkan ke si Tomcat tuh, si kawan Kombur tuh. Nah, nggak lama besoknya itu dia kirim voice note itu. Padahal aku sering nasehatin loh ke dia itu, jangan ke sebelah, jangan. Aku bilang begitu. Ya tapi ya balik lagi ke dia, aku bilang begitu, hidup itu pilihan. Ya tergantung kakak lagi mau di mana. Tapi ingat kalau mau pansos apapun cari uang, jangan sampai keterlaluan. Saya bilang begitu. Udah gitu aja sih. Itu bilang dokter Reza blok aja nomornya Kak Michelle. Emosi aku liatnya, emosi. Iya, nggak tahu ya kalau udah di blok apa enggak. Cuman ya pasti udah nggak ditanggapain lah nanggepin orang yang begitu ya kan. Aku tadi aja baru lihat kayak nge-review lihat video kita yang di rumahnya Kak Fitri gitu-gitu. Aku lihat ya ampun orang ya begitu ya. Kayak makan di rumahnya itu yang selalu kusesalkan, makan di rumah Kak Fit bertamu baik-baik, terus habis itu makan di rumah orang diberakin muka orangnya yang menyambut dia, itu yang aku paling kesel gitu loh. Betul, jahat banget tuh itu ya. Orang bisa nggak tahu diri itu. Dokter, iya Kak. aku itu udah terbiasa dengan sikap orang seperti itu. Jangankan sinis gosip yang cuma sekali main ke rumah saya begitu. Terdakwa sendiri yang bertahun-tahun sudah seperti apa kan begitu ya. Udah aku tuh udah nggak punya rasa sakit hati lagi untuk orang-orang itu yang nggak punya apa ya, yang nggak punya otak lah gitu ya kayak begini, karena aku udah terbiasa diginiin gitu. Jadi makanya aku tuh melihat dia begitu cuman satu ya yang aku pikirkan, seandainya aku jadi terdakwa ya, seandainya aku jadi dia, ada orang yang mengatakan bahwa ibu aku itu adalah germo menjual diri anaknya, wah boro-boro aku mau dibela sama dia. Aku mah bakal maki kali, sekalipun misalnya aku dibela dan dia memang mau ngebela, wah aku nggak akan terima. Ngapain kita dibela sama orang yang sudah menghina sehina-hinanya hidup kita. Ibu kita loh dikatain jadi germo kan. Nggak mungkin aku membiarkan, dan aku bingungnya sama pendukung-pendukung si terdakwa ini diterima, diajak live bareng. Coba bayangkan bagaimana orang yang sudah menghina ibunya terdakwa menjadi apa tuh, sampai kita kan marah kan waktu itu, kok gini ya. Kita aja yang benci sama si terdakwa ngelihat dia begitu kan kesel ya. Kok ini welcome untuk, jadi di kubu terdakwa itu tidak peduli, tidak ada nurani, tidak ada penilaian yang positif, yang penting mah bela aja gitu. Tidak ada tuh sejarah orang itu
kira-kira orang ini pernah gimana ya? Maksudnya kalau orang punya salah bisa dimaafkan kesalahannya oke. Tapi kalau udah bawa nama ibu kita yang sudah nggak ada pula dihina-dina begitu, lalu sekarang ngebela, kok mau gitu loh dibela? Itu aja pertanyaan saya, kok mau? Malah disanjung-sanjung lagi Bu Fit sama pendukung-pendukungnya. kan parah gitu. Iya, ya itulah sebetulnya disayangkan di kubu terdakwa itu ada orang-orang yang Iya Bu, sayang Dan banget itu. mereka merasa itu aset berharga Kak Fit. Kayak Iya, seolah-olah kayak ngerasa aset berharga tuh. kayak ada satu orang membelot buat mereka itu berharga kali gitu. Kayak mereka bisa mengulik-ngulik harta karun dari orang itu gitu. Iya. Terus dapat panggung, akhirnya dapat apa segala macam kayak gitu-gitu. on cam nih ya. Jangan iri ya kalian ya. Aku on cam nih. Gimana caranya ngebalikin kamera? Ada Kak, di ininya. Ditekan profilnya terus di ini. Itu Bu, Kak Fit, Sherlock itu ke Mr. Z. Ya, Mr. Biar tadi nyusul. udah ganteng. Udah ganteng Tunggu, aku kali lagi dia. mau balikin kamera. Ya. Dia udah ganteng kali tadi. Mr. Z mana on cam Mr. Z? On Aku mau cam. balikin kamera nggak bisa, udah gini aja nih. Lagi koma. Dokter. Mr. Z udah sisiran. Oh, ketemu Kirimin ke artis. Mr. Z tuh sama Sherlock. Ini Kak, itu masih ini. Gini, kalau itu aja ketemu. Halo Dokter Andreas. Halo. Tuh. Kak Ancus yang mana Kak Ancus? Oh ini ada view Kak Ancus yang mana? Kak Ancus yang mana? Oh, itu Kak Ancus. Ancus. Oh itu Kak Ancus. Kita 1 koma di sini ada. Ada Bang Terang ya, ada Bang Terang. Ada Bang Semuanya Terang. bergabung. Ada Bang Terang. Oh, aku seneng banget lo bisa kalau jam dulu kopi darah. Pasti lagi briefing kalian ya, lagi briefing kalian ya. Lagi briefing. Apa kabar dong? Sherlock ke Mr. Z. Halo. Lagi viral. Lagi briefing kalian ya, lagi briefingnya. Ya. Diam-diam aja ya. Ya. Pokoknya kita terima pembagiannya harus yang adil gitu ya. Jangan ada yang lebih gede yang mana gitu. Lagi briefing ya, lagi briefing ya. Ya. Lagi briefing. Itu Mr. Z udah dibagi alamatnya itu. Ayolah kita dengerin kalian mau ngomong apa? Dokter Andreas kirim salam Miss Gosong. Kak Ancus Sherlock ke Mr. Z. Dokter, itu nggak dengar. Udah, tunggu aja Mr. Z itu yang. Coba WA aja. Nah, aku mintain ya. Itu Kak Fitri udah matiin kok. Tar lagi paling di ini. Sherlock. Aku mau ganti baju. Mana sih? Aku mau ganti baju, mau pakai celana, tapi nggak tahu alamatnya. Lepas lagi celana. Oh, jadi belum pakai celana ini. Belum. Tadi bilangnya mau ganti baju pakai celana. Nah ini Kak Fit. Iya. Ya, tapi itu dan kalau di fitnah itu lihat bukan. Segala fitnahan udah santai aja kalau kita Nih, yang deh maestronya. yang kayak caci maki astaga. Biarin aja Mbak, ngurangin dosa. Ada apa-apa. Tapi jangan lupa di Sherlock ke Mr. Z. Sherlock. Udah sama Bang Dul. Udah katanya Mr. Z tuh. Ayo kalian ngomong, kita mute aja. Oh iya ngomong ya, Ya. kita mute. Ya, yang ngobrol dah di situ. Kita mau kan konferensi meja bundar. Ya, boleh. Kita mau interogasi Dokter Yun. Ini interogasinya nggak pakai apa namanya telepon wartel. Kita nggak pakai Nggak pakai telepon wartel langsung. didatangkan langsung. Orang bebas mah beda, orang bebas. Ayo sedap. Kita mute ya. Iya, siap.